Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan membahas teks eksplanasi dari segi kaidah kebahasaannya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Kemarin sudah saya terangkan tentang struktur teks eksplanasi. Untuk selanjutnya, pertemuan saat ini adalah tentang analisis kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipannya manusia. Misalnya hujan, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah, misalnya tektonik, vulkanik. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, menggunakan konjungsi kausal. Yang keenam, berupa fakta. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Kata kerja aktif ini umumnya bercirikan dengan adanya awalan me dan awalan ber. Contoh pada kata kerja aktif pada kata memukul berawalan me, melempari berawalan me, berdiri berawalan ber. Selanjutnya kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini adalah bentuk kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Kata kerja pasif umumnya dapat dilihat dari ciri-ciri adanya awalan di atau awalan ter. Contohnya pada kata dipukuli awalan di, dinasehati awalan di, terlempar awalan ter. Itu menunjukkan contoh kata kerja pasif. Selanjutnya pada konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah kata sambung yang menyatakan sebab akibat. Kata-kata yang dipakai untuk menyatakan hubungan sebab adalah sebab, sebab itu, karena, dan karena itu. Selanjutnya pada konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata sambung sedangkan temporal adalah waktu. Jadi konjungsi temporal adalah menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Misalnya hingga, ketika, sambil, sebelum, sedari, sejak, selama, sejenak, sementara, seraya, sewaktu, setelah, sesudah, selanjutnya, seterusnya, dan tak kala. Kita coba menganalisis kaidah kebahasaan. Saya contohkan adalah pada teks eksplanasi berjudul tsunami. Kita lihat hal umumnya yang ada di situ. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada gelombang. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Terdapat tsunami. Ya, tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Ada tidal wave, ada patahan, ada pasang laut. Itu menunjukkan istilah-istilah ilmiah. Selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Kita lihat di bacaan itu yang menggunakan kata kerja aktif dilihat dari kutipan kalimat. Para ilmuwan bisa mengartikan dengan sebutan tidal wave. Artinya kata kerja aktifnya adalah mengaktifkan.
Patahan itu menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Kata kerja aktifnya adalah menyebabkan. Ya. Selanjutnya, kata kerja aktif yang lain adalah kita lihat berimbuan ber. Tsunami menjadi salah satu peristiwa alam yang sangat berbahaya. Kata kerjanya aktif adalah berbahaya. Tadi contohnya adalah, cirinya adalah berimbuan ber. Keempat, menggunakan kata kerja pasif. Kita lihat kalimatnya. Disebabkan karena aktivitas Gunung Merapi atau gempa di bawah laut. Kata kerja pasifnya adalah disebabkan. Cirinya tadi berimbuan di. Atau kita lihat lagi contoh yang berimbuan ter. Pada kalimat patahan itu menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Pada kata terganggu berimbuan ter. Selanjutnya adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporalnya kita lihat saat gempa terjadi. Nah, konjungsi temporalnya pada kata saat. Saat setelah gempa terjadi, sesaat setelah. Itu menunjukkan konjungsi temporal. Selanjutnya menggunakan konjungsi kausal. Lihat pada contoh kalimat, disebabkan karena aktivitas Gunung Merapi atau gempa di bawah laut. Konjungsi kausalnya disebabkan. Iya. Atau contoh yang selanjutnya, tsunami juga terjadi karena letusan Gunung Merapi. Konjungsi kausalnya pada kata karena. Iya. Itu tadi penjelasan saya. Contoh analisis kebahasaan dari teks eksplanasi pada bacaan tsunami.